Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmaini, NIM 19045059. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari tes formatif 1 Geografi Regional Indonesia. Baiklah, langsung kita mulai saja. Pertanyaan pertama yaitu pengertian geografi. Secara umum, ilmu geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan. Pertanyaan kedua yaitu pengertian regional. Istilah regional sudah sering didengar saat mempelajari wilayah. Regional adalah istilah yang menggambarkan suatu daerah atau area tertentu. Regional adalah sebuah kawasan yang memiliki karakteristik tertentu. Berdasarkan geografisnya, sebuah regional dapat dibedakan dengan kawasan atau wilayah lainnya. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengertian geografi regional. Geografi regional adalah kajian yang mendekatkan pada karakteristik unik dari wilayah tertentu, seperti elemen alam, elemen manusia, dan regionalisasi yang mencakup teknik seluruh penggambaran ruang dalam wilayah. Pertanyaan selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan geografi regional. Tujuan dan kegunaan geografi regional yaitu geografi regional menyediakan sarana untuk melakukan penelitian geografis, membandingkan data atau peta untuk memahami tren, mengidentifikasi pola, atau memprediksi peristiwa masa depan. Pertanyaan selanjutnya yaitu kriteria suatu regional. Kriteria suatu regional terbagi dua, yaitu yang pertama wilayah formal atau uniform region dan yang kedua wilayah fungsional. Yang pertama wilayah formal atau uniform region, yaitu wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Misalnya, berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Yang pertama, wilayah formal berdasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya, wilayah pegunungan kapur atau kars, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Yang kedua, wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya. Misalnya, wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian sawah basah. Yang kedua, wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalnya, wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap wilayah. Yang selanjutnya yaitu
Pendekatan dalam pengkajian regional. Pendekatan dalam pengkajian regional berarti mendekati suatu gejala atau masalah dari suatu wilayah atau regional. Topik utama pendekatannya bukan dari aktivitas manusianya, melainkan kepada wilayahnya. Membuat pendekatan regional dianggap kajian bersifat komprehensif atau ruang lingkup. Selanjutnya yaitu pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkinya beserta contoh. Terdiri dari yang pertama unsur fisis, iklim, relief, curah hujan, vegetasi dan hewan, luas dan bentuk benua. Unsur manusia, barat dan timur, utara dan selatan, agraris dan industri, maju dan berkembang. Yang ketiga, interaksi faktor fisis dengan faktor manusia, politik dan administrasi, daerah pertanian, daerah industri, wilayah pertahanan, zona ekonomi. Yang keempat, interrelasi dan interdependensi antar regional, hubungan politik, ekonomi, budaya, iptek, dan hankam. Penjelasannya yaitu iklim di Indonesia beriklim tropis, yaitu di Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, curah hujan. Curah hujan di Indonesia bisa dikatakan curah hujannya cukup tinggi. Selanjutnya, vegetasi dan hewan. Jumlah flora dan fauna di Indonesia sangatlah banyak. Di Indonesia, flora dan faunanya ada flora dan fauna yang hanya ditemukan di Indonesia. Dan di Indonesia banyak ditemukan tumbuhan berupa obat-obatan dan Indonesia memiliki banyak sekali jenis kayu, yaitu lebih kurang ada 4.000 jenis kayu dan 267 diantaranya merupakan kayu dengan nilai ekonomi yang tinggi. Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan negara agraris, yaitu negara dengan mayoritas pekerjaannya adalah petani. Tidak hanya petani, di Indonesia juga memiliki industri maju dan berkembang yang terdapat di daerah perkotaan. Zona ekonomi di Indonesia terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, jelaskan dengan peta Indonesia yang sudah saudara buat dengan menjelaskan. Yang pertama, letak Indonesia secara astronomis. Secara astronomis, letaknya berdasarkan garis lintang dan garis bujur, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak letak Indonesia secara astronomis membawa dampak yang besar, yaitu diantaranya yang pertama, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Yang kedua, Indonesia aman dari bencana alam angin siklon atau badai. Yang ketiga, sinar matahari selalu ada sepanjang tahun. Yang keempat, lama siang dan malam hampir sama, yaitu kira-kira 12 jam siang dan 12 jam malam. Yang kedua, letak Indonesia secara geografis. Secara geografis, Indonesia terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan terletak antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah lainnya, yaitu di sebelah utara berbatas dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatas dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia.
Di sebelah barat berbatas dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur berbatas dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dampak letak geografis bagi Indonesia yaitu di antaranya yang pertama, menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Yang kedua, menjadi jalur lalu lintas pelayaran dunia. Yang ketiga, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, yaitu seperti pergaulan bebas. Yang keempat, masuknya barang-barang terlarang dan barang-barang selundupan berbahaya. Yang ketiga, yaitu letak Indonesia secara geologis. Secara geologis, Indonesia memiliki atau berada di Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Selanjutnya yaitu luas wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia yaitu luas wilayah laut Indonesia yaitu 2/3 dan luas daratannya 1/3. Indonesia memiliki luas wilayah yang tergolong besar. Badan Informasi Geografikal atau disebut dengan BIG menyebutkan wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.933.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483.000 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas wilayah Indonesia, daratan dan lautannya lebih kurang sama dengan Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan dapat dimanfaatkan dari sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Baiklah, sekianlah penjelasan terkait jawaban dari tes formatif 1 Geografi Regional. Saya, Aulia Rahmaini, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika terdapat banyak kehilafan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.